Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan teman-teman, nama saya Erwin dari Kota Solo. Saya akan membawakan renungan Lectio Divina dari perikop Matius bab 11 ayat 20-24. Yesus mengutuk 3 kota. Konsekuensi penolakan undangan Yesus. Sering kita memperlakukan Tuhan seenaknya sendiri atau semau kita. Tuhan diperlakukan seperti mesin ATM. Orang datang, menekan tombol menu yang diinginkan, mengetik sejumlah angka, tunggu sebentar, lalu keluar uang atau sudah ditransfer ke rekening yang lain. Kemudian mesin ATM ditinggal begitu saja. Tidak ada rasa terima kasih sudah mendapatkan uang atau keperluan lain. Bahkan mesin ATM bila ngadat, maka kita akan kesal dan marah. Penduduk kota Korazim, Betsaida, Kapernaum, meski mereka sudah melihat sendiri betapa menakjubkan mukjizat yang terjadi, tetapi tidak menyentuh kesadaran diri untuk berpaling kepada Yesus dan mau mendekatkan diri kepada Yesus. Sering orang beriman mendatangi Yesus pada saat ia butuh disembuhkan dari penyakit COVID-19 atau minta dilancarkan bisnis atau kariernya atau minta diberikan rezeki, harta dan sebagainya. Setelah dikabulkan doanya dan sudah menerima berkat Tuhan, dalam sekejap mata langsung menghilang, menjauh dari Tuhan karena tenggelam dalam kesibukan duniawinya. Coba bayangkan, minta kepada Tuhan supaya bisnisnya lancar dan dapat untung besar, tetapi tidak mau mengubah cara dia berbisnis yang berkenan bagi Tuhan, yaitu memanipulasi kebenaran sistem bisnisnya. Dan yang paling parah adalah masih percaya kepada ilah-ilah lain, seperti jimat, benda dari Gunung Kawi, keris atau cincin diisi roh tertentu. Semua itu bertujuan memperoleh kesuksesan dan kekuatan diri. Tetapi anehnya, masih berani berdoa kepada Tuhan, memohon berkat-Nya. Orang beriman masih saja mendua hati. Pada ayat 20 dikatakan, mereka tidak bertobat meski sudah menyaksikan bahwa dan mengalami mukjizat Yesus. Artinya, mereka hanya mau mendapatkan mukjizat saja, tetapi tidak mau mengubah sikap hidup mereka yang tidak sesuai kehendaknya. Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1430 ditegaskan bahwa penyesalan dan bertobatan berasal atau berangkat dari pembaruan dalam diri seseorang. Mengutip ayat yang sangat bagus dari Yesaya bab 1 ayat 16 yang mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Juga ajaran Tuhan dalam Matius bab 6 ayat 1 yang menekankan pentingnya perubahan dari dalam diri dan perubahan internal. Kembali pada Tuhan Allah dengan segenap hati, itulah tuntutan menjadi manusia baru dalam Tuhan. Doa dan firman Allah adalah santapan bergizi yang mujarab untuk mengatasi segala persoalan hidup kita dan membawa kepada pertobatan dan mengalami hidup baru dalam Tuhan. Mencari mukjizat bukanlah jawaban atas masalah hidup kita, tetapi mencari Tuhan dan menanggapi kebenarannya adalah jawaban pasti yang sanggup mengubah hidup kita, mengalami damai sejahtera ilahi yang senantiasa mewarnai kehidupan kita. Mari kita menerima undangan Kristus. Jangan menunggu lagi dengan perbuatan baik dari hal kecil dan sederhana, seperti dicontohkan Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate 10-18. Kekudusan bertumbuh dari tindakan yang sederhana. Misalnya, menahan diri tidak ikut menyebar gosip, mendengarkan curahan hati anak di rumah, bersikap ramah terhadap orang di jalan dan sebagainya. Mari kita rajin berdoa
dan melakukan komunikasi intim dengan Allah. Mempelajari firman Allah sesuai iman Katolik yang benar. Selalu melakukan pertobatan dan menjadi pribadi serupa Kristus menuju kekudusan. Jangan sampai dikutuk Kristus seperti ketiga kota tersebut. Sudahkah kita menerima undangan Kristus sesuai kehendaknya? Sekian berkah dalam.